Beberapa badan usaha penyedia bahan bakar minyak di sejumlah SPBU resmi menurunkan harga produk BBM per 1 Juli 2024. Di antaranya yang menurunkan adalah SPBU milik Shell, Shell Indonesia dan juga BP AKR. Sementara itu PT Pertamina melalui SPBU-nya masih menahan harga jual BBM-nya khususnya untuk jenis BBM non-subsidi. Seperti contoh Shell, pada Juli 2024 ini SPBU Shell menurunkan harga produk BBM jenis Shell Super menjadi Rp13.810 per liter dari yang sebelumnya Rp14.580 per liter. Untuk produk Shell V Power maksud kami dibanderol dari harga Rp14.700 per liter atau turun dari sebelumnya Rp15.400 per liter. Sementara itu untuk BBM Shell Diesel Extra menjadi Rp15.320 per liter dari sebelumnya Rp14.670 per liter. Dan berikut harga terbaru untuk SPBU BP AKR per 1 Juli 2024. Sementara itu SPBU Pertamina sama sekali tidak mengubah harga BBM non-subsidinya sejak beberapa bulan lalu. Juru bicara Pertamina Patraniaga Happy Wulansari mengatakan bahwa untuk BBM non-subsidi, pihaknya masih melakukan evaluasi dan monitor terkait pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Kita beralih ke informasi terpopuler selanjutnya terkait komoditas emas, di mana harga emas dunia dibuka melemah pada perdagangan hari ini jelang rilis risalah pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat FOMC pada pekan ini. Tak hanya itu, investor juga menantikan sinyal mengenai arah kebijakan suku bunga saat pidato Kepala The Fed Jerome Powell di pekan ini. Mengutip data definitif, harga emas dunia di pasar spot tercatat $2.323,65 Amerika Serikat per troy ounce, melemah 0,1% pada perdagangan Senin hari ini pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menjelang FOMC minutes, biasanya pasar akan cenderung lebih berombang-ambing lantaran market menghadapi ketidakpastian lagi dari The Fed yang membuat pelaku pasar wait and see. Risalah FOMC sendiri diperkirakan akan dirilis pada Kamis 4 Juli mendatang. Sejauh ini soal suku bunga The Fed, para pengambil kebijakan diperkirakan akan memperkirakan 1 kali penurunan suku bunga pada tahun ini dan 4 kali penurunan pada tahun 2025. Cukup penting diperhatikan bagaimana komentar Jerome Powell terhadap kondisi ekonomi global terkini dan juga prospek kebijakan moneter The Fed mendatang, terutama kini memasuki semester 2 2024 sudah semakin dekat dengan pemilu Amerika Serikat. Dari mancanegara, Korea Utara dengan tegas mengecam pembentukan aliansi militer antara Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan yang dinilai mirip dengan NATO. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Minggu 30 Juni, aliansi ini dianggap sebagai ancaman serius terhadap stabilitas regional. Dalam pernyataan yang dikutip oleh Korean Central News Agency atau KCNA, Korea Utara mengecam keras apa yang disebutnya sebagai unjuk kekuatan militer yang ceroboh dan provokatif oleh Washington, Tokyo, dan Seoul. Mereka merujuk secara khusus pada latihan militer Freedom Age yang digelar pada 27 hingga 29 Juni lalu. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menuduh bahwa tujuan sebenarnya dari Amerika Serikat adalah dominasi dunia dan mengepung negara-negara independen. Kebijakan ini menurut pernyataan tersebut telah melewati garis merah dan menyebabkan perubahan sangat negatif dalam lingkungan keamanan dunia. Korea Utara berpendapat bahwa latihan Freedom Age merupakan upaya untuk memperkuat blok militer yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Blok ini berkomitmen untuk menghadapi setiap ancaman yang dihadapi oleh salah satu dari 3 negara. Informasi terpopuler yang terakhir, Rusia dilaporkan menyerang New York, sebuah pemukiman di wilayah Donetsk, Ukraina. Sebuah video beredar menunjukkan bagaimana bom raksasa militer Kremlin, FAB-3000 dengan seberat 3 ton, dijatuhkan ke wilayah itu melalui serangan udara. Melansir sebuah media yang terafiliasi dengan Rusia, RT, sedikitnya 60 tentara Ukraina tewas dan 4 kendaraan militer hancur. Sayangnya hal tersebut belum bisa diverifikasi. Sementara itu, FA-3000 sudah dilaporkan dikerahkan Rusia sejak 2 minggu lalu. Amunisi itu terlihat pertama kali dalam serangan pasukan Presiden Vladimir Putin
ke desa Lipsty, wilayah Kharkov 2 pekan lalu. Pakar militer Rusia mengatakan bahwa bom FAB-3000 memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan bahkan benteng terkuat sekalipun. Teknologi barunya memungkinkan sasaran ditembakkan dengan tingkat akurasi yang tinggi.